Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, kenikmatan, kesehatan, kewarasan, bahkan kita diberikan bisa menetapi agama Islam. Ini merupakan peparing nikmat yang luar biasa. Wasbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Lengkap sudah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di tahun 2022 ini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita masuk di bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan kesempatan yang baik yang Allah berikan pada kita semuanya. Maka kami mengajak kepada seluruh jamaah, seluruh umat untuk bisa memaksimalkan di dalam bulan Ramadan tahun ini. Di dalam logo-logo yang sudah ada itu ada marhaban ya Ramadan, bermacam-macam di situ. Boleh-boleh saja, tapi pada intinya sebetulnya kita di bulan Ramadan ini tidak hanya mengucapkan selamat datang Ramadan, tapi kita berikrar, beriktikad untuk bisa mensukseskan di dalam apa-apa kebaikan di bulan Ramadan. Mungkin puasanya kita sukseskan, sholat sunnahnya kita sukseskan, tarawehnya, membaca Al-Qur'annya kita sukseskan. Bahkan nanti di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Maka kita sukseskan. Supaya bisa sukses, maka dicari di dalam masjid, dalam cara atau acara itikaf. Kemudian zakatnya disukseskan, baik itu zakat fitrah maupun zakat-zakat yang lain, zakat mal dan sedekah-sedekah yang lain. Karena apa? Karena hakikinya kita ini, yang Allah berikan pada kita kesempatan ini, ya hanya sebentar. Nanti akan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Ya, kembalinya kepada Allah ini akan membawa pertanggungjawaban. Maka pertanggungjawaban kita betul-betul siap di situ. Jangan sampai diri kita tidak siap. Maka untuk menyongsong menghadap pada Allah ini, maka kita persiapkan diri kita untuk masuk ke alam akhirat. Alam akhirat yang pertama adalah kubur itu tadi. Nah, di kubur ini, di alam barzah ini sudah ada hisapan, ada hitungan. Maka ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Kalau Utsman itu begitu melewati pekuburan, Utsman itu nangis. Karena Utsman idza waqafa ala kubrin baka hatta, sehingga nangis dia sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Dikatakan fakir lahu tudkarul jannatu wa naru fala tabki wa tabki min hada. Ya Utsman, sampai kalau diceritakan hal surga neraka kok enggak nangis seperti ini, tapi kalau mau melewati kubur kok nangis. Kemudian berkata Utsman, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innal qabra awwalu manazilin min manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu asyarru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Jadi kubur adalah alam akhirat yang pertama. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan terus alam-alam berikutnya. Tapi kalau dia mendapat kesengsaraan, siksa kubur, maka dia akan berat menghadapi alam-alam berikutnya. Maka ajakan di sini supaya kita ini bisa fokus di dalam alam kubur, supaya kita selamat dari siksa kubur. Apa itu kiat-kiatnya? Satu, menjaga najis, terutama itu ya. Awal supaya kita bisa menjaga najis, terutama kencing. Nah, ini makanya hal-hal yang bisa mengakibatkan siksa kubur ini kita hindari semaksimal mungkin. Kemudian seseorang itu tidak boleh mengadu domba. Jadi suatu permasalahan dikasih di situ ucapan-ucapan, kemudian dipoles supaya satu dengan yang lain nggak rukun. Namanya provokator.
Apalagi di era hidup di negara Indonesia yang memang notabene bermacam-macam agama ini, ya kita harus bisa pandai-pandai di situ menyikapi baik itu ucapan perbuatan maupun lewat medsos. Ini yang banyak kan lewat medsos di sini. Nah, supaya diri kita terjaga dari siksa kubur. Karena di kubur adalah pemandangan yang sangat menyeramkan. Kalau dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaron qattu ilal qabru afdhu minhu. Kata Nabi, tidak ada pemandangan yang paling jelek di muka bumi ini kecuali pekuburan. Artinya pekuburan yang di situ penghuninya disiksa di alam kubur. Siksaan di kubur ini berat. Kaum muslimin rahimakumullah, di kubur bermacam-macam siksa. Ada begitu jenazah ini datang, kemudian malaikat mungkar nakir datang. Atau begitu jenazah dimakamkan di situ, kemudian datanglah 2 orang malaikat mungkar nakir. Mungkar nakir itu kalau dalam hadis besar, tinggi, hitam, kebiru-biruan, kehijau-hijauan. Dipaksa di situ, didudukkan di situ, ditanya pertanyaan kubur. Kalau nggak bisa jawab, masya Allah, summa yudrabu bimitratin min hadidin dorbatan baina udunahi fayusihu yasma'uha mayalihi ila saqalain. Dipukul dengan pukulan terbuat dari besi, dia menjerit sekuat-kuatnya sehingga dia pecah kepalanya, sehingga makhluk-makhluk lain tidak bisa mendengar kecuali makhluk-makhluk memang makhluk-makhluk selain manusia dan jin. Ila saqalain ini kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengar. Yang lainnya mendengar jeritan jenazah, jeritan mayat, orang yang meninggal disiksa di alam kubur. Belum siksa-siksa yang lainnya, belum siksa beribu-ribu macam siksa sampai hari kiamat. Maka ajakan kami di sini supaya betul-betul menjaga hal-hal yang bisa menyebabkan siksa kubur di sini. Banyak berdoa mohon kepada Allah supaya terhindar dari siksa kubur. Mohon kalau berdoa ya minta kepada Allah supaya matinya malam Jumat atau hari Jumat. Ini trik atau usaha untuk bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Atau dalam hadis ada fadilah Al-Quran itu sering membaca surat Mulk. Supaya apa? Supaya tersiksa dari fitnah kubur. Gak apa-apa berdoa minta pada ya Allah, matikanlah kami ya Allah malam Jumat atau hari Jumat. Gak masalah. Karena kita semuanya pada mati. Gak apa-apa minta doa mati syahid, minta doa malam Jumat, hari Jumat. Karena apa? Mati malam Jumat atau hari Jumat ini akan dibebaskan dari fitnah kubur atau siksa kubur. Insyaallah itu sedikit dari tausiah atau kultum pada hari ini. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan pengampunan Allah, selalu melindungi diri kita, terus meningkatkan keimanan kita, kualitas keimanan kita, sehingga kita mati sewaktu dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.